Allah hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Berlindung kita pada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang bermegah-megah kamu semasa di dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah At-Takatsur, surat yang ke-102, 8 ayat dalam Al-Quran, surat Makkiyah. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Surau Darul Jannah, yang kami hormati Bapak-bapak kami dan Ibu-ibu kami yang selalu aktif beribadah di Masjid Surau Darul Jannah. Mudah-mudahan dengan yang ikhlas dan taat sampai akhir hayat kita beribadah di masjid ini, mudah-mudahan terakhir memang masuk ke dalam jannah. Amin. Di dalam surga Jannatul Firdaus, hum fiha khalidina fiha abada. Semoga kita kekal di dalamnya. Kalau mau Bapak Ibu andaikan dengan ridha Allah, awak dimasukkan ke surga lemah. Oh, namo benar. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat-Nya kita masih diberi umur panjang, kehidupan. Walaupun setiap hari keluar dari rumah sakit, yaitu ambulansi dengan nyanyian saluangnya untuk mengantarkan jenazah. Ada yang ke Pariaman, ada yang ke Nusantara, ada yang ke Pesisir, ada yang ke Damasraya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah masih diberi oleh Allah hidup di dunia ini. Tapi entah berapa lama lagi kita akan hidup Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Al-Qur'an menyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulli ummatin ajal.
kamu telah ada ajal, punya ajal. Apa itu ajal, Bapak Ibu? Ajal. Ajal itu artinya adalah batas waktu kehidupan. Di setiap waktu akan ada batasnya. Tidak bisa pakai cek awaknya itu di dunia. Kalau malam mau kok bayi barat mandi di pincuran ganti-ganti. Bayi awak menikah awak ambil yelo cucu. Umar nampak duit dari ibu itu kadang manfaatnya untuk siapa? Untuk anak cucu. Nah itu, nah, untuk awak apa yang mana ada bapak ibu, awak orang lama lagi itu ini kan. Nah itu baik. Untuk saya Umar leh, untuk anak cucu. Memang model itu. Kalau menikah kaki dan ini, beko adalah ganti kaki dan ini itu namanya cucu. Sudah tu lah menikah lo anak awak, ala iya lo gantinya apa namanya lo? Cici. Begitulah. Jadi siklus kehidupan awak kau ganti-ganti. Dari Nabi Adam dulu sampai kini awak kau kini. Tapi awak kau apa ada disebut dengan umat akhir zaman. Awak kau ini umat akhir zaman. Ya. Itulah Bapak Ibu. Kajian awak malam ini Bapak Ibu yang berbahagia, surat At-Takasur, surat ke-102 yang sering awak baca dalam salat. Ya, ajo awak baca apa oleh imam awak atau oleh awak yang tak sempat berjemaah, baca surat awak itu. Dia itu Bapak Ibu, yaitu tentang manusia yang lalai, manusia yang lengah, manusia yang bermegah-megah, dan sebutkan manusia yang lupa diri. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang bermegah-megah kita di dunia ini yang membuat kita lupa. Di antaranya adalah anak. Kemudian yang membuat kita lupa kepada Allah di antaranya adalah harta. Kemudian yang membuat kita bermegah-megah di dunia ini adalah tahta. Yang membuat kita bermegah-megah di dunia ini di antaranya adalah wanita. Sehingga kadang-kadang kita lupa taat kepada Allah. Itu maka di ayat lain Allah katakan, hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lupa mengingat Allah. Di bermegah-megah itu artinya lupa diri. Ya. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam ayat ini dikatakan hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah itu kadang-kadang manusia itu stopnya sampai ke liang kubur. Jadi punya masuk yang tak terbatas sampai ke liang kubur. Situ saya berhenti bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke kubur. Jadi awak di dunia aku kadang-kadang lupa awak di anak awak, di harta awak, di tahta awak, di wanita awak, sehingga awak tak perlu lihat 3S halal haram hantam saja, tak perlu pagi, siang dan malam. Sehingga stopnya sampai masuk ke liang kubur. Lalu pada ayat dikatakan la sawfa ta'lamun, jangan begitu. Allah pula dan mengecek jangan begitu kalian. Ya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Jadi
jangan bermegah-megah di duniaku, karena duniaku bukan tempat untuk bermain-main, tetapi duniaku adalah tempat untuk mencari bekal akhirat. Karena hidup akhirat itu sangat panjang, kita butuh bekal yang banyak. Nanti kamu akan tahu kata Allah akibatnya. Itu yang terdapat dalam Al-Quran. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqimun. Surah apa tu? Surah Sejarah ayat 64. Jikalau nanti kamu orang melihat orang-orang yang pendosa, mujrimun, orang-orang banyak dosa, ya, mereka begitu bermohon-mohon kepada Allah, ditunduk merunduk, bermohon-mohon kepada Allah dengan sebenar-benar bermohon. Ya Tuhan kami telah lihat langsung dengan mata kepala kami. Inilah bentuk azab yang diberikan kepada kami. Dan kami telah mendengar bagaimana dahsyatnya orang-orang yang telah Engkau beri azab sebelum kami pada hari ini di Wadana. Lalu ada permohonan itu. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami. Maksudnya kembalikan ke dunia. Na'mal sholihah, kami ingin sekali, jadi berkeinginan yang luar biasa untuk beramal saleh saja lagi. Tidak beramal saleh berdoa, apa dia lah? Yumana kau amal saleh saja lagi, tak dulu kau makan, tak dulu kau kerja lagi. Mau dipenuhi niatnya. Inna muqimun, sesungguhnya hari ini kami benar-benar yakin kepada tapi sudah terlambat. Jadi sesal dahulu, ya dari pendapatan. Bila untuk ini, kalau dunia kau yang menyasar, atau maka saya Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Itu namanya salah. Awak sadar bahwa awakku adalah orang-orang yang berdosa sadonyo. Dan sok suci dolai, biarlah ustaz, biarlah kiai, biarlah haji, biarlah pejabat, biarlah rakyat, sadonyo berdosa. Tak ada nak berdosa. Bagus betul. Lalu hadis Rasulullah riwayat Muslim. Kullu bani Adam khata'a, innal khata'a at-tawwabin. Setiap anak cucu Adam, bahkan Adam dikeluarkan dari kenikmatan karena terlanjur berbuat dosa. Adam turun dosa dalam surga. Berbuat dosa dikeluarkan dari surga. Di dalam surga itu tidak boleh orang berdosa di dalamnya. Ada orang berdosa dalam surga. Orang-orang yang beribadah, orang tampun saja. Sebaik-baik pendosa yang segera bertaubat kepada Tuhan. Itu wasaimu dari. Di wasaimu bersegera, ya. Jadi kalau sesal kemudian itu sudah saja di akhirat menyesalnya tidak ada lagi diberi dispensasi oleh Allah. Tapi kalau menyesal di dunia gini kok, yulai taubat yang sebenarnya wah, innallaha tawwabur rahim. Makanya sesungguhnya Allah penerima taubat lagi penyayang. Ada saja innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada siapa? Kepada pendosa-pendosa. Pendosa saja cinta Allah Bapak Ibu.
Jadi Allah cinta kepada pendosa yang bertaubat. Bertaubat yang bagaimana? Mutatahhirin. Mutatahhirin artinya apa? Yang cepat-cepat ingin membersihkan jiwa raganya dari dosa. Nah, ayo kecepatan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, nanti masalah itu juga dalam ayat ini, ayat yang ke-6-nya, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka itu dengan mata kepala sendiri. Summa la tarawunha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihat bagaimana neraka itu dengan mata kepala sendiri. Berarti tidak cerita lah ya. Kalau kini kan cerita kan Ustaz menyampaikan ayat, itu cerita namanya, cerita yang benar ya, bukan cerita bohong. Tapi masih ada juga mungkin dan alun yakin 100%. Iya dah isolah aku tidak kok. Nah, tapi kalau besok you mana matu awak sendiri menjadi bara bantuannya api neraka itu nampak ada awak seorang Bapak Ibu. Ya nah. Bagaimana pikirkan orang dalam neraka itu? Awak dan saudara Bapak Ibu, nak yakin lain. Ya, lalu tidak yakin Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, nah, baru submalatus alun ayum aizin alinayim. Kemudian karena awak bermegah-megah tadi, pada hari kiamat nanti memang betul-betul akan ditanya yang kamu bermegah-megah ini itu. Jadi kalau ditanya nanti, yang pertama yang membuat megah-megah itu dosir adalah anak. Nah itu kok anakku apa ibu? Awak bina tadi. Karena anakku nanti kan ditanya awak. Jadi baranak yang orangnya dan payah itu menjaga anak. Itu berapa ya? Jadi pertama besok akan ditanya dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat ke-8 adalah anak, peran anak ibu, ya, bahwa peran anak ibu, bahwa pembinaan kepada anak ibu, apa yang dia makan, selama anak ibu, di mana PPD ibu atau dia apa untuk anak, itu ditanya besok. Apa yang ada itu Bapak Ibu? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang akan ditanya lagi harta kulhu, pertanyaannya dari mana engkau mendapatkannya, kemana engkau gunakan? Ya. Allazi jama'a ma'alahu wa andala yahsabu anna ma'alahu ahlada. Engkau bangga menumpu-numpu harta, lalu engkau menyangka harta itu menyelamatkan engkau. Bagaimana engkau mendapatkannya dan gimana engkau pergunakan? Kan kembali ya sobat. Saya balik harta. Kecuali kalau awak mengenai halal saya. Tidak ya. Kau nanti masuk dalam engkau dan bermegah-megah tadi dan hati kau tadi mah halal haram. Handap pokoknya lapik. Kini masuk awak konyo. Besok belum tentu kau lapik kata awak lain. Akan ikut yang di masalah. Ketika ini kalau awak konyo. Boleh kalau pakai periode. Itu iman dalam malas deh. Alah, apa yang menjauhi semua? Takut ya awak sama Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga tentang tahta. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu nanti di akhirat. Dibalik jadi pemimpin apa? Itu bagi siapa? Dua pokok mali mencalek. Nah, kini kepada bola amo mencalek. Mali bu balik. Tidak mencalek itu saja ukuran itu minimal memimpin diri sendiri. Nah, itu memimpin diri sendiri tadi. Awak ke Bapak Ibu terdiri dari jiwa raga awak
inyo bisa mendatangkan pahala, menyelamatkan, bisa mendatangkan musuh. Kan dari raga aku sembilan mereka. Tidak semua di sekolah di mana? Makdo, talingo, itu lagi dipimpin jawatan. Memimpin talingo awak seorang saya, apa payah tu mah? Bagus payah. Ada buktinya mah. Banyak dosa dari talingo awak. Makdo awak seorang ini tak bisa memimpin apa-apa. Nak macam dia kena dialog kan. Jadi mereka beko lah matur orang, beko lah matur talingo orang. Kaki awak seorang payah ya memimpinnya. Pakok kapai kepada maksiat sekarang kan payah. Nak kau nak mau mengelok kaki kan pasal jiwa kan elok pak. Mari kaki awak seorang, apalagi kaki awak. Kita lo lebih pun mengelok kaki orang. Kalau orang sedang kaki awak, saya nak tak elok dah awak. Karena elok lah kan. Tangan gua banyak risiko bisa membawa pahala tangan gua pak. Bisa lo awak nak mengendalikan tangan gua membuat dosa tangan. Di tangan gua banyak simbol. Iko saya awak kawan lama, lebih kalau ya dia cerita kawan. Ni alhamdulillah ni anak abang ni berhasil ni. Awak ni saya nyambut duit ke nak do bisa cek saya awak mah. Wah eko saya. Tapi apa lo kan tangan gua. Di tangan gua bisa mau apa lo saya. Tiba orang ke bawah. Enggak persilakan dia tanya. Silakan masuk, silakan duduk. Manja orang. Mari ayo gitu. Baik kena elok. Mari. Ya kan? Malarang orang tak boleh. Ada orang kecil manggar tangga awak nampak tak boleh. Okey, kau tak takut orang mau buat kau jangan bawa lari orang. Di kalau pandai mempergunakan tangan kau saja orang seketika bisa banyak dapat pahala. Tapi kadang-kadang tak bisa awak memimpin tangan kau. Sehingga tangan kau kadang boleh ada elok. Tangan tu kurang. Anak dia tu kau Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kau kami apa? Kalau bini awak atau awak pemimpin lah. Jadi kepala keluarga. Otomatis tu nanti sudah sejak kabul awak kan jo wali atau orang tua istri tadi dah sudah akad sejak kabul. Itu awak otomatis jadi pemimpin apa? Memimpin anaknya tadi. Dulu diserahkan ke awak, jadi pemimpin langsung. Kepala namanya. Kepala apa? Kepala keluarga. Jadi pemimpin. Berarti makanya banyak adik padusi kau besok tanggung jawabnya laki. Karena kami pemimpin ibu. Jadi kalau ibu tak pelawar ke laki harap masuk surga karena laki kau pemimpin. Atau kau bersyukurlah ibu nanti dapat laki dan pandai memimpin sehingga ibu patuh saja. Ya, arugi lawak kalau dapat laki yang tak pandai memimpin. Jangan jaga memimpin awak, memimpin dirinya seorang tidak bisa. Contohnya, soalannya tidak, belum puasa minta masak tengah hari. Kan tak bisa tu memimpin dia. Agak malam lewat saja. Atau makanya dari awal carilah jodoh yang baik. Ya, carikanlah jodoh anak awak dan baik. Karena kalau anak awak pas suami, otomatis yang lakinya kau akan jadi kepala. Dan semua semarang ada. Lam nanti buatlah. Muanya anak kau nanti kau beri mua perindah aja. Aduh nak mua tu lah. Ya, nanti saya perindah. Itu bapak ibu yang berbahagia. Lalu kita berdalam
jangan banyak awak bermegah-megah tadi sampai masuk ke kubur. Tadi berartinya lah mati saja kan. Jadi masalah kubur kok bapak ibu kubur tu yang tak dapat kita elakkan. Sebab aku banyak nama akhir-akhirnya pakai ur ke pak. Kalau dekat tua-tua kok gigi dah mulai gugur, ur lekat ada. Sudah itu laga acuh di kasur, ur benar. Sudah itulah balian bolak-balik dari kasur ke sumur, ur baru. Sekali-sekali berhenti dulu di dapur, dan akhir masuk ke kubur. Mereka apa? Mereka nak mulai bapak. Di ciri awak adalah hatta zulmul makabir itu memang yang pertama itu gigi lah gugur. Balik awak ke bayi dulu awak kan ada gigi awak. Lalu terakhir mah awak nak ada gigi kan? Abi gigi kau. Itu tanda itu mah. Sudah ada kedua kulit lah mulai kendur. Kalau kulit awak ada boleh ada kali pikir. Itu tanda kena kiai dengan kubur. Ya. Sudah tu awak agak acuh daripada bagian kemari lalu ada duduk di kasur. Aduh asam murid lagi. Pada banyak dia duduk. Berjalan seperti ada di kasur ada. Enak. Aduh. Itu je. Maka ya ada dalam kata-kata hikmah mungkin diambilkan dulu dari keterangan hadis Rasulullah, namanya khamsah marratin namanya. Kau datang kubur bapak ibu. Di khamsah marratin itu ada 5 seruan kubur setiap awak calon penghuninya setiap hari nyusirukan awak. Di titik awak kau kan ahli kubur, awak kau kan lah calon ke masuk kubur. Di kuburan awak tu apa kali padang di Pariaman di Rodosangka, makoinyo ada 5 seruannya kawak nani duit supaya awak berhati-hati. Di kuburan ibu misalnya dari kuburan di Batu Gunung Hitam, ibu A tadi kan dari kuburan Gunung Hitam. Leo kini ko sedang menuju ke Gunung Hitam tu, karena kini Leo masih duit, dah mulai datang ajal beliau tadi. Aduh pantas waktunya. Di kalau kini Leo berjalan misalnya mau Leo meninggal sekitar 63, berkubur di Gunung Hitam, berarti perjalanan Leo tinggal selangkah atau 3 langkah lagi. Beliau dah sambung tipu kini dilapai. Kuburan tadi namanya mudah. Ada 5 macam. Sebab kuburan itu yang pertama, ana baitul wahda. Hai ibu A yang kau kubur itu berita kecil. Aku adalah rumah tempat ibu kesendirian. Itu kecilnya. Ya. Faja'alnaka munisan, maka ibu A bawalah teman dari dunia untukmu. Jadi disuruhnya di kubur kau, karena dalam mampu kecek kubur kau ibu A kesoran setinggalai, tak ada berkawan dia tu, kan dia dah kau. Ada dia kalau dari masuk ke yang ada, itu dia ke papan, itu ditimpul di tanah, itu dipecah-pecah. Ya, awak tinggal sendiri situ lain. Yang mantan awak tadi lah pulang itu mabuk pak, namunnya situ Jawa. Walaupun tadinya menangi-nangi. Kan ada logo jenazah ko kali api dari rumah, mau ini bisa pensan. Kan betul loh. Atau lain sudah tersadar lihat datang sudah salat sampai ke berita pemain. Tapi beko kalau selesai bapak ibu pulang saja, tinggal seorang situ pak dinilai. Boleh mana seorang masuk? Oh istri tadi naik
ingat di kuburan itu. Nih, orang pulang bapak ibu udah beli lah. Pulang lah, selesai dibawa dia. Nah, kan itu. Iya. Nah, ibu ada baby, ibu apa? Ibu ada beliau. Ya. Fajarana kamu lisan, maka bawalah temanmu dari dunia. Bi, dengan apa? Bi qiraatil Quran. Selalulah membaca Quran. Jadi nampaknya kawan awak yang akan menjadi kawan dewa di dalam kubur, diserukan di kubur itu kawan, selalulah dalam hidup kau membaca Quran. Nah, itu akan menjadi kawan awak dalam kubur. Nah, berarti kalau orang nak do baca Quran do, nak do kawan dalam kubur. Jadi baca lah Al-Quran bapak ibu. Salah satu baca Al-Quran kau mau dia gini kan? Nak membaca Al-Quran, saya sudah tadarus Al-Quran awak. Membaca iyo, terjemah iyo, tafsir iyo, ya surah iyo, ala betul bapak ibu yang dirgoma. Yang kedua, khamsah maratin yang kedua, apa kata kuburan kedua? Wa ana baitul zulma. Hai ibu aku adalah rumah yang sangat gelap gulita. Kuburan itu yang gelap apa? Kini saya mati istri gua kalau bawa. Boleh dalam buah mano adu masuk cahaya darole. Apa katanya? Fanawwiruni, maka bawalah cahaya untukmu ketika kamu hidup di dunia. Bagaimana caranya? Bi qiyamil lail, dengan sholat malam. Nah, ini nampaknya salat malam, salat tahajud itu untuk penyerang kubur awak. Nah, itu kok jadi ketika ada salat tahajud itu lain. Ya, awak jam 1 jam 2 pasti bangun. Baik awak kamar mandi, baru awak, bersuci awak, baru awak, untuk tahajud. Ya, dia sampai saat pipis dari kamar mandi, sudah itu langsung dari SPP bawa dia itu orang duki. Habis suat kanan dalam kubur. Tapi kau ini tanam apa? Ya, misbahun mutiun Rasulullah. Memang harus modal awak. Salah satu modal itu, itulah, yaitu qiyamul lail, salat malam. Kemudian yang ketiga dari khamsah maratin itu apa sebab kubur itu kawan? Wa ana baitul turab, saya adalah rumahmu yang asli dari tanah. Ya. Wa ana baitul turab. Ya. Kan dia asli tanah tuh. Arti tanah di bawah. Kiri, kanan, tanah satunya. Agak kiri kan? Keramik di bawah. Apa namanya kan? Selain keramik apa namanya Pak? Granit. Kemudian itu apa? Pokoknya kamar awak tuh benar rapi. Dulu asli. Di kubur ada berkiasi ada bapak ibu. Boleh kan? Di situ asli turab tanah. Kemudian familul miras, bawalah olehmu alas tidur. Jadi karena tanah seperti ibu, nanti ada alas tidur. Apa alas tidur awak itu? Bi bismillah, dengan membiasakan menyebut nama Allah. Tadi zikir, coba zikir, ya, coba zikir. Subhanallah. Atau kalau sudah salat tuh, jangan salam kanan, salam kiri, angkat kaki kanan, ayun kaki kiri, baik. Itu bisa
kurang dalam kubur tak dua leh. Kalau lagi lawak senang dua leh dalam kubur, zikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sekurangnya 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 99. Supaya satunya Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Salatui sudah zuhur, salatui sudah asar, salatui sudah maghrib, salatui sudah isya, salatui sudah subuh, 500 ya. Kalau Nabi dalam hadis tidak kurang 700, dijamin beliau masuk surga, zikirnya tidak kurang 700. Maka umatku bisa juga 700 terus sholat. 500 ingat dia 5 waktu. Apa sholat malam tadi, qiyamul lail tadi, karena waktu lewat panjang, nanti bayar enggak 200. 700 ya. Kalau lain semua, karena kalau zikir itu banyak kalau subhanallah. Subhanallah. Apa itu? Mau buat 200 ini tak bayar apa lagi malam itu. Di banyak-banyak waktu berzikir. Jadi itu yang kape sewa kubur, ya. Yang ketiga, yang kape sewa kubur, wa ana baitul afai. Hai doa kata kuburanku, aku adalah rumah yang akan kamu huni yang banyak binatang berbisanya. Keluar dari tanah itu keluar dari itu masuk kubur ular, keluar di situ boleh. Kini saya ibu nampak kalau misalnya ini terlalu ibu jadi di tak di ular, lari ibu tahu. Jadi familul tarya, maka bawalah olehmu benteng supaya kamu kuat melihatnya, atau lari binatang berbisa itu ketika melihat kamu. Itu cek kuburan. Kalau gini kan bapak ibu pandang dulu binatang berbisa betullah kubra kawa arti itunya. Atuh cari kayu dulu baru nyampai bapak ibu. Kok aja lari udah kaca. Engkau pergalai patah bapak ibu kira kita pergi padang lah. Nah yang dapat 3 orang ini pas banyak kalau bobi ulama ini tak kaji, tak kepala riba, tak kepala ya, wala kata. Apa suruh yang bobi pas suruh malah betabe suruh yang betabe. Amca dulu orang lewat nanti bunyi onda orang kau baru jalan gila. Mau itu ibu, apalagi dalam kubur, supaya takwi nyodewa, familul teriak. Apa kau banyak-banyaklah persiapan. Apa persiapan awak tu supaya lari ulah tu bapak ibu yang berbahagia, maka jadilah dermawan. Dia orang dermawan kau penolong dari nama bisu-bisu. Jadi dan dermawan kau dan bisu ini aku bawa liam tu dari dia nyaman. Aku orang Malaysia normal ibu dulu sebab beliau dermawan. Dari itu bertiga Malaysia lagi lagi. Kemudian yang terakhir, apa kata kuburan tadi? Wa ana baitul su'al. Saya adalah tempat nanti kamu mulai ditanya. Makanya kuburan adalah penentu sukses atau tidaknya orang berikutnya. Yaumul hisab, yaumul mizan, di sirat, itu pembukanya adalah kubur. Jadi di situ familul teriak, maka banyak-banyaklah kamu, yaitu bi amal soleh, beramal soleh. Jadi inilah seruan-seruan kubur kepada kita calon penghuninya. Yang berdua persiapkan diri ya. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu sudah sampai. Itulah
tazud bumul makobir. Jadi jangan bermegah-megah juga kita, tapi segeralah kita memperhatikan tentang diri kita, sehingga pada saat kita nanti akan masuk ke kubur kita tidak tersiksa. Fatabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.